Halo L-Lovers, kembali lagi bersama saya Elroy di channel L Cinema TV. Sebelumnya mohon maaf nih karena aku belum bisa kembali live streaming ya di channel ini. Suatu saat nanti aku bakalan live streaming lagi kok ya, tapi di channel yang satu lagi, Poly Gaming. Tunggu aja ya. Oke, di film kali ini yang akan saya ceritakan yaitu berjudul Monster Hunter. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Paul W.S. Anderson. Dalam film ini juga menampilkan beberapa artis dan aktor ternama seperti Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, Meagan Good, dan Diego Boneta. Oke, film ini bercerita saat Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama Natalie Artemis dan pasukannya mencari sekelompok tentara yang hilang di gurun pasir. Tak disangka badai pun tiba-tiba datang dan lalu menarik mereka ke portal dunia baru. Dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan beberapa monster besar dan buas tentunya ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menceritakan tentang film ini, dan sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian yang seperti biasa yang belum subscribe dimohon untuk subscribe ya, karena subscribe dari kalian adalah bentuk support kalian terhadap channel ini. Oke, yuk siapkan handset dan kopinya dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang berlayar di gurun pasir untuk menuju sebuah menara, di mana menara itu adalah portal dua dunia yang berbeda. Namun saat dalam perjalanan kapal itu mendapat sebuah ancaman dari seekor monster gurun pasir yang bernama Diablos. Saat Diablos akan mencoba untuk menghancurkan kapal mereka, nampak seorang pria yang terjatuh di sebuah padang pasir dan tertinggal oleh kapal itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan sekelompok tim tentara Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapten yang bernama Natalie Artemis. Di mana saat itu misi mereka adalah mencari tentara yang hilang di daerah itu, yaitu tim Bravo. Dan saat mereka melakukan perjalanan, mereka melihat banyak batu yang berbentuk sebuah marka jalan. Namun akibat mereka tidak mengerti, mereka pun mengabaikan dan terus melakukan perjalanan untuk mencari tim Bravo. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka bernama Link menemukan sebuah jejak bekas lintasan mobil yang berhenti, namun tidak melihat apa-apa di sana. Saat memeriksa jejak mobil itu, mereka pun dikagetkan dengan sebuah badai hitam yang penuh dengan petir. Mengetahui badai itu mengarah ke mereka, mereka pun segera menjauh dan lari dari sana. Namun saat itu badai tersebut berhasil menghantam mereka, dan saat petir itu menyambar marka batu yang ada di sana, batu itu seperti menghidupkan sesuatu alias membuka portal ke dunia lain. Oke, setelah badai itu berlalu dari mereka, mereka kaget melihat sekeliling dan tidak mengerti sedang berada di mana. Memastikan semua tim masih selamat, Artemis memerintahkan X untuk naik ke bukit dan memeriksa sekeliling. Axe, get on one of those dunes and set up an observation point. Yes, boss. Saat itu, mereka juga memeriksa semua peralatan elektronik mereka yang rusak akibat badai tersebut. Radio and set all I got is static. Even the compass is screwed up. Must have been a lightning strike. But what do you want to do? Lalu saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba X memanggil Artemis dan memperlihatkan sesuatu yang dia temukan di sana. Mereka pun dikagetkan dengan apa yang mereka temukan, di mana itu adalah mayat dari tim Bravo yang mereka cari. Saat mereka mendekati lokasinya, mereka bingung apa yang menyerang tim Bravo sampai pasir pun bisa meleleh dan menjadi kaca. When sand melts, it turns to glass. How do you melt sand? Lalu mereka pun pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, mereka berhenti dan dikagetkan dengan sebuah tulang yang mirip seperti tulang dinosaurus.
museum one time. It wasn't that big. Di saat yang sama nampak seorang pria dan pria ini bernama Hunter. Yang mana saat itu Hunter memantau mereka dari bukit bebatuan juga. Saat itu Hunter berupaya memberikan mereka sinyal agar mereka pergi dari sana. Namun sempat terjadi salah paham sampai tim dari Artemis menembaki Hunter. Mengetahui itu hanya sebuah kapur, Artemis meminta timnya untuk berhenti menembak. Dan di saat bersamaan juga, tiba-tiba Diablos mendekati mereka, sampai akhirnya mereka pun lari dari sana. Sambil berlari, mereka pun melakukan perlawanan dengan menembaki monster tersebut. Dengan tidak merasakan efek apapun dari peluru mereka, sang monster pun menyerang mobil mereka. Saat Stellar berusaha keluar dari mobil mereka, tiba-tiba monster tersebut menusuknya dari belakang. Dan saat itu juga Stellar mencoba melepaskan granat miliknya ke mulut monster itu. Namun melihat itu tidak memberikan efek apapun pada sang monster, Kapten Artemis dan timnya pun berlari ke arah bukit bebatuan. Dari tempat lain, Hunter mencoba menolong mereka dengan memanah ke arah Diablos. Diablos terus mengejar sampai akhirnya Artemis dan temannya bersembunyi di sebuah gua, dan di mana sang monster itu menyerah dan pergi dari sana. Di malam hari dari dalam gua, Dust dan tim mereka pun mengeluhkan tentang makhluk apa yang mereka hadapi. What was that thing? What is that? I told you that light. Namun, saat itu Kapten Artemis meyakinkan tim agar tidak putus asa dan terus berjuang sesuai dengan keahlian mereka di bidang militer. What the hell that thing is? We do what we do best. We fight and we survive. Tiba-tiba saja datang seekor monster yang menyerang Kapten Artemis dan membuatnya pingsan. About you. Seketika itu Marshall juga berusaha untuk membantu Artemis, namun di sisi lain para gerombolan monster laba-laba yang bernama Nersila menyerang mereka dan membuat mereka lari dari sana dan meninggalkan Kapten Artemis. Dari tempat lain terlihat Hunter juga membantu mereka dan menyerang para gerombolan monster itu. Namun naas satu persatu dari mereka pun harus tewas seketika. Kembali ke Kapten Artemis, di mana sang kapten nampak sadar dan mencoba untuk bangun dari pingsannya. Namun tiba-tiba datang seekor monster lagi dan menyerang Artemis. Dan scene berpindah memperlihatkan sebuah kantong berbentuk kepompong di mana Artemis berada dalam kantung tersebut dan berusaha untuk keluar. Setelah keluar dari kantong itu, Artemis kaget melihat teman-temannya yang ada di sana dalam keadaan tewas. Setelah dia menyadari kalau dia berada di sarang Nersila, dia pun mengambil sisa barang-barangnya dan mencoba untuk kabur dari sana. Saat dalam perjalanan mencari jalan keluar, Artemis dikagetkan dengan bertemu temannya yang bernama Ling. Namun saat itu Ling merasakan sakit di bagian perutnya. Saat Artemis akan memeriksa luka pada Ling, dia pun menyalakan lagi suaranya. Saat suaranya menyala, tiba-tiba seekor monster sudah berada di depan mereka. Artemis pun kaget melihat perut Ling yang tiba-tiba mengeluarkan tonjolan berupa seperti telur dan menetaskan anak-anak dari Nersila.
Setelah Link tewas, Artemis pun mencoba untuk melawan si monster itu. Lalu, dia pun lari dari sana. Beruntung saat di luar Artemis selamat, karena pada dasarnya jenis monster yang bernama Nerscylla paling anti dengan sinar matahari. Yang mana monster itu hanya bisa melihatnya dari jauh. Di waktu yang sama, Artemis juga berusaha untuk mengobati lukanya di sana dan melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di atas bukit bebatuan, dia melihat beberapa batu kecil yang tersusun rapi. Dan saat itu juga Artemis melemparkan sebuah batu ke arah gurun pasir, yang mana akibat lemparan itu memberikan respon pada monster Diablos untuk keluar. Dalam perjalanannya, nampaknya Artemis sangat kehausan, namun enggan meminum air di sana yang mungkin kotor dan bau. Artemis terus melanjutkan perjalanannya. Dari tempat lain terlihat Hunter mengikuti Artemis. Saat Artemis melihat sebuah bongkahan kapal, dia pun mendekat untuk memeriksanya dan berharap menemukan air di sana. Saat di dalam kapal itu, Artemis dikejutkan dengan sesuatu yang mendekati dia. Yang mana itu adalah Hunter. Dan saat itu Hunter menodong pisau ke leher Artemis. Namun hal itu justru membuat Artemis melakukan perlawanan dan pertarungan pun terjadi di sana. Dan dari pertarungan itu, Hunter berhasil mengalahkan Artemis dan mengikatnya. Karena saat itu hari akan gelap, Hunter pun membawa Artemis ke rumah persembunyiannya karena para Nerscylla akan keluar dari sarangnya. Di dalam rumah Hunter, nampak Hunter yang lagi minum dan ogah menawarkannya pada Artemis. Saat Hunter mengobati lukanya, ia pun nampak seperti melakukan ritual. Ya, seperti berdoa dengan boneka kecil di depannya. Dan keesokan harinya, saat Hunter bangun untuk memastikan situasi di luar, tiba-tiba dia melihat Artemis yang sudah tidak berada di sana. Seketika itu Artemis memukul dan mengikat Hunter. Saat Artemis akan meminum air milik Hunter, Hunter pun menendang dan sungguh itu membuat Artemis sangat jengkel. Dan dia juga merusak benda kesayangan milik Hunter. Lalu akibat dari rusak-merusak itu, mereka pun kembali bertarung yang hampir saja bunuh-membunuh mungkin. Akibatnya, Hunter pun hampir saja terjatuh ke dalam sarang Nerscylla. Untung saat itu Artemis segera menolong dan mereka pun berdamai. Lalu Artemis memberi Hunter sepotong coklat dan Hunter juga memberinya sebotol air. Oh my God. Thank you so much. Wait, where are you going? Singkat cerita, akibat mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain, mereka pun berbicara dengan bahasa isyarat. Dan saat itu Hunter ingin mengajak Artemis untuk ke menara portal itu. Lalu Artemis menyarankan untuk mengambil senjata miliknya yang berada di mobil bekas timnya.
Diablos. Diablos. What? Ilu. Hunter pun meyakini kalau cara itu nggak akan berhasil dan dia membawa Artemis ke pintu sarang Ner'shila untuk mengambil ekornya dan memanfaatkan racun Ner'shila untuk menyerang monster Diablos. 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 Nesera. Diablo. Singkatnya, untuk mendapatkan satu ekor Ner'shila, Artemis pun dijadikan umpannya. Dan pada malam hari, saat Ner'shila keluar, Hunter pun berhasil membunuhnya, lalu mengambil ekor Ner'shila dan segera pergi dari sana. Di rumah persembunyian Hunter, nampak mereka berdua saling memperkenalkan diri dengan bahasa isyarat. Sementara dari luar, nampak segerombolan Ner'shila berusaha untuk masuk ke sana. Keesokan harinya, mereka pun menyiapkan senjata dan Hunter mengambil racun milik Ner'shila dari bagian ekornya dan juga mempersiapkan senjata dan jebakan. Saat itu mereka juga berlatih dengan pedang milik Hunter. Dan waktunya pun tiba. Saat Diablos mengejar drum yang terlempar ke padang pasir itu, Hunter dan Artemis pun berlari menuju ke arah mobilnya. Namun mengetahui itu, si monster Diablos ini balik arah dan mengejar mereka. Mereka sempat berhenti dan berpencar, lalu Hunter mengalihkan perhatian Diablos. Seketika itu, Hunter pun berhasil memanah tepat di mata monster itu. Dan Artemis menembakinya dengan bazooka ke arah sang Diablos. Lagi-lagi senjata milik Artemis tidak berefek apapun pada monster itu. Akibat racun dari panah Hunter, penglihatan Diablos pun sedikit kabur. Namun tetap menyerang Artemis. Sampai akhirnya Hunter pun berhasil untuk menusuk pedangnya di atas kepala Diablos. Sebelum Diablos tewas, monster itu berhasil menghempaskan Hunter sampai dia pun pingsan. Lalu seketika itu Artemis pun melanjutkan untuk menusuk kepala Diablos dengan pedang milik Hunter. Sampai akhirnya sang monster itu pun tewas. Lalu melihat Hunter tidak sadarkan diri, Artemis pun berusaha untuk membawanya ke arah badai itu. Saat dalam perjalanan, Hunter yang mulai sadar, Artemis pun merawatnya dan berlindung dari badai pasir. Walau tanpa berterima kasih, Hunter pun pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. You're welcome. Sampai akhirnya mereka pun berada di tempat di mana tempat itu nampak banyak tumbuh-tumbuhan, ada air dan binatang herbivora. Okay, they eat grass. Saat itu mereka mungkin merasa lelah dan beristirahat dengan menikmati daging hasil buruan mereka. Home. Yeah. Chocolate. Chocolate. So good.
Saat malam hari, saat Hunter melakukan ritualnya, tiba-tiba monster naga yang bernama Rathalos datang dan membakar hutan yang ada di sana. What's going on? You said that before. Tentu hal itu membuat para binatang di sana kabur ke arah mereka. Dan tiba-tiba saja seorang pria tua muncul untuk menyelamatkan mereka. Dan saat Artemis berterima kasih pada pria itu, dia pun harus ditonjok dan dijadikan tawanan. Saat dipenjara dalam kandang layaknya binatang, Artemis berusaha untuk keluar dari sana dengan menghancurkan gembok dari kandang tersebut. Dan dia pun berhasil keluar. Dan saat Artemis berhasil keluar, Artemis bertemu dengan kucing humanoid yang bernama Felinin. Yang mana makhluk ini adalah koki mereka sebenarnya ya. Singkatnya, Laksamana membebaskan Artemis dan menjelaskan kalau dia hanya melindungi dunianya dari orang-orang yang jahat. Karena saat itu Artemis bukanlah orang yang pertama berada di sana. Dia percaya kalau pintu gerbang dua dunia akan menyebabkan malapetaka bagi dunia mereka. Sebagai dari akibat dari pengaruh dunia kita juga. Pria ini juga menjelaskan tentang menara langitlah yang membawanya ke sana. Di mana menara itu adalah sisa-sisa dari peradaban kuno, yang mana menara itu dijadikan masyarakat kuno untuk menyeberangi dua dunia. Dan dia juga menjelaskan kalau masyarakat kuno juga dibinasakan oleh menara itu sendiri, atau bisa dibilang seperti senjata makan tuan. Dan malam itu juga si pria Laksamana ini meminta Artemis untuk bergabung mematikan menara langit itu. Namun harus dengan strategi karena menara itu dijaga oleh beberapa ekor naga yang bernama Rathalos, di mana naga itu hampir mustahil untuk dibunuh. Just before they breathe fire, you help us with the battle ahead, perhaps. Lalu di keesokan harinya mereka pun bersiap untuk bertempur dan berjalan menuju ke menara itu. Setelah seharian berjalan yang cukup jauh, mereka pun tiba di bawah menara itu. Saat mereka akan mendekati menara itu lebih dekat, tiba-tiba monster naga yang bernama Rathalos datang dan menyerang mereka. Saat dalam pertarungan mereka, tanpa disengaja gerbang dua dunia terbuka, dan saat Artemis bermaksud untuk menghindari serangan Rathalos, dia pun melompat dan ternyata menuju ke dunia. Saat Artemis sadar, dia pun sedikit lega melihat para tentara datang untuk menyelamatkan dia. Dan pada saat pasukan tentara itu akan pergi dari sana, tiba-tiba pintu gerbang dua dunia itu kembali terbuka. Dan nampak monster Rathalos mengikutinya dan menyerang semua pasukan tentara itu. Melihat serangan Rathalos, Artemis pun melakukan perlawanan dengan beberapa senjata yang ditemuinya di sana. Artemis memulai perlawanannya dengan merobek sayap Rathalos, lalu menembaknya dengan sebuah bom yang saya sendiri nggak tahu itu apa namanya. Soalnya ledakannya luar biasa, sampai akhirnya Rathalos pun terjatuh.
Jangan senang dulu, Ferguson. Si monster satu ini masih hidup dan tidak berefek apapun dari ledakan itu, kecuali rusakan lah ya, kerusakan yang cukup parah. Saat itu, saat Rathalos akan menyerang Artemis, tiba-tiba Hunter pun datang dan menyerang monster itu sampai benar-benar tewas. Setelah Rathalos tewas, saat Artemis berterima kasih pada Hunter, nampak si pria Laksamana datang ke arah mereka dan bermaksud untuk menyerang sisa monster Rathalos yang akan datang dan menyerang dunia Artemis. Dan mereka pun melihat kalau pintu gerbang dari menara langit itu terbuka dan nampak seekor naga lagi yang akan mereka hadapi. Dan saat mereka akan menghajar si monster itu, saat itu juga film ini pun tamat. Anjay. Iya, jadi kentang ya. Jadi belum tahu endingnya bagaimana. Mungkin film ini ada versi 1, 2, 3-nya mungkin ya. Iya, itu tadi cerita film Monster Hunter. Sebenarnya saya pikir film ini bercerita tentang pemburuan monster gitu ya kan, karena Hunter itu adalah pemburu gitu ya kan. Tapi ya emang bener sih ya, film ini cukup bagus. Walau menurut saya dominan dengan ledakan dan efek CGI, tapi ya bagus lah ya. Dan alur spotnya juga mudah dipahami. Walau Tony Jaa nyaris tidak bicara sepanjang film ini. Jadi pesan penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah pertemuan kedua tokoh, Artemis dan Hunter. Jangan mudah berprasangka buruk terhadap siapapun yang mendekati kamu. Bisa jadi dia itu adalah penolong hidupmu gitu ya kan, anjay. Tapi kalau sok kenal sok dekat itu beda lagi ceritanya bro. Itu mah kudu diwaspadain ya. Oke deh, saya Elroy dan seluruh para monster dan kru kapal Hunter mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.